Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Suci Nabila dengan NIM 23059094. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rasisme. Di Indonesia sendiri, rasisme sudah dimulai sejak kolonialisme Belanda tahun 1854. Mereka menerapkan Regeringsreglement, di mana membagi masyarakat menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Belanda Eropa, imigran timur asing, yaitu Tionghoa dan Arab, dan yang terakhir ras lokal atau inlander. Dengan membagi masyarakat seperti ini, menciptakan ketidaksetaraan sosial di mana ras lokal dianggap rendah dan diperlakukan secara tidak adil. Sekarang, walau Indonesia sudah merdeka, apakah Indonesia sudah lepas dari isu diskriminasi ini? Tentu saja belum. Karena isu ini akan selalu dibahas ketika HAM dibahas. Karena tujuan dari HAM sendiri adalah untuk meletakkan manusia sebagai manusia tanpa melihat adanya perbedaan. Dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial menyatakan ada 4 bentuk diskriminasi, yaitu perbedaan, pengecualian, pembatasan, dan pengutamaan. Aspek pengutamaan seringkali dilakukan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan tanpa disadari. Dan tanpa kita sadari, praktik diskriminasi diproduksi sendiri oleh penguasa. Banyak kasus rasisme yang terjadi di Indonesia, kita bisa lihat dari ruang lingkup kecil seperti sekolah dasar, di mana anak-anak sekolah dasar masih dibilang belum berpikir dewasa. Kita misalkan ada satu anak perempuan yang memiliki kulit gelap, rambut ikal, tanpa dihindari dia pasti akan mengalami yang namanya diskriminasi. Tidak jarang pula guru-guru di sekolah dasar juga mengolok-olok anak murid mereka. Selanjutnya, di kehidupan sehari-hari kita bisa lihat di iklan kosmetik yang sering tayang di televisi yang memberikan stereotip bahwa kulit putih itu cantik dan sebaliknya kulit gelap itu tidak bagus. Jika rasisme seperti ini tetap disebarluaskan, orang-orang akan menganggap hal itu tidak masalah atau malah menormalisasikannya. Selanjutnya, kita bisa lihat dari kasus yang terjadi pada tahun 1998 ketika jatuhnya Soeharto, di mana etnis Tionghoa menjadi sasaran dari isu rasisme yang terjadi di kejadian ini. Karena pada masa kolonial, etnis Tionghoa berperan sebagai penarik pajak, sehingga pada kejadian ini etnis Tionghoa menjadi sasaran empuk karena mereka dirampok, dijarah, dan tidak sedikit pula yang dibunuh bahkan diperkosa. Dilihat dari banyaknya kasus rasisme yang terjadi di Indonesia, tentu saja pemerintah melakukan berbagai hal untuk mengurangi kasus ini. Salah satunya adalah menciptakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pasal 4 mengenai tindakan diskriminatif. Pada pasalnya yakni pasal 16 dituliskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Namun sayangnya dengan diciptakannya undang-undang ini, rakyat Indonesia masih tidak jera dan masih tetap melakukan yang namanya rasisme. Disinilah ditunjukkan bahwa pentingnya kesadaran
mengenai wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya sendiri dan geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan menerapkan ideologi negara kita yaitu Pancasila, mulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menyatakan bahwa setiap warga Indonesia memiliki kebebasan dalam menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Dengan sila ini, bangsa Indonesia dapat mewujudkan kehidupan yang selaras dan seimbang antar sesama manusia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan lainnya. Yang selanjutnya ada sila kedua, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatakan harkat dan martabat yang sama bagi setiap manusia, sehingga perlunya sikap saling menghargai, tolong-menolong, dan sikap kemanusiaan antar individu. Dan yang selanjutnya ada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang berkaitan dengan moto bangsa kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya Indonesia harus hidup dengan berbagai keberagaman dan merupakan satu kesatuan tanpa membedakan satu sama yang lainnya. It's all from me. Bye-bye.